Makasih Pak Dirut PLN, Pak Dirut eh, Pertamina atas pemaparan penjelasan yang kita sampaikan dengan sangat baik, baik berkaitan dengan kinerja yang sedang berjalan maupun antisipasi terhadap perkembangan ekonomi global. Selanjutnya saya persilakan seluruh anggota yang telah mendaftar untuk bertanya. Hanya kami mengharapkan tidak lebih dari 5 menit, singkat, padat, jelas, tepat. Karena kedua dirut kita ini ada acara yang juga penting untuk bangsa dan negara. Pertama saya persilakan Pak Mufti. Nah, yang pertama Pak yang ingin saya sampaikan di tempat ini Pak, kelangkaan BBM di Balikpapan. Tentu ini sebuah ironi, kota minyak tapi langka minyak. Balikpapan yang selama ini kita tahu bersama salah satu produsen minyak, bahkan kilang terbesar minyak nomor 2 ada di Balikpapan. Tapi jenengan tahu hari ini negara kita disuguhkan bagaimana antri berkilo-kilometer warga Balikpapan mau beli BBM, Pak. Berjam-jam mereka untuk bagaimana bisa beli BBM. Padahal Balikpapan sekali lagi adalah salah satu produsen terbesar minyak. Lalu saya nggak habis pikir bagaimana dengan daerah-daerah lain. Kalau Patraniaga wilayah Balikpapan menyampaikan karena kendala distribusi, ini Balikpapan loh Pak, ini bukan Papua begitu loh. Lalu apa yang terjadi? Tidak cukup menjelaskan dengan kendala distribusi. Maka kalau kita baca di salah satu pengamat di Kompas tadi pagi, bahwa biasanya adalah pola lama yang dilakukan oleh Pertamina, salah satunya adalah mungkin karena mau menaikkan harga BBM, atau mau menarik satu produk, atau mau ganti pemain. Maksud kami, apapun tujuan dari Pertamina, jangan korbankan rakyat Pak. Apalagi di Balikpapan. Ingat ascacita Pak Presiden Prabowo bahwa seluruh elemen pemerintah wajib memudahkan segala kebutuhan rakyat. Tapi panjenengan semua sebagai pembantu presiden ya harusnya hadir sekuat tenaga dengan segala daya dan upaya menghadirkan BBM yang terjangkau dan juga mudah didapatkan oleh mereka. Maka pertama yang kami tanyakan, kapan rakyat Balikpapan bisa mengakses BBM dengan mudah, Pak? Ini bukan soal Balikpapan, Pak. Seperti saya sampaikan tadi, Balikpapan pusatnya BBM, tapi langka. Bagaimana daerah lain? Kalau BBM gagal di Balikpapan, akan jadi bom waktu, di daerah lain juga akan terjadi hal demikian. Maka kami ingin tanyakan di tempat ini, ada apa dengan sistem distribusi sebenarnya, Pak? Kami minta dijelaskan soal itu. Kemudian, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa harapan kami pola-pola modus-modus tertentu dalam persoalan ini tidak diterapkan agar tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Termasuk ketika rakyat Balikpapan hari ini kesusahan mengantri BBM, wali kotanya malah pergi ke London liburan begitu. Kadang memang kita ini sensitivitas kita terhadap penderitaan rakyat itu memang kurang kadang begitu. Maka harapan kami bapak-bapak harus punya sensitivitas untuk bagaimana bisa segera merespon hal itu dengan cepat. Kemudian yang kedua Pak, masih di Kalimantan, panjenengan lihat bahwa banyak masyarakat termasuk di media sosial mengeluhkan soal kualitas BBM. Padahal soal kualitas BBM dari jauh hari, bahkan sebelum skandal Patraniaga yang katanya oplosan itu, saya sudah sampaikan bahwa kualitas BBM dikeluarkan oleh masyarakat. Dan sekarang sampai bulan Maret, April, Mei masih dikeluhkan oleh masyarakat Balikpapan soal kualitas BBM yang ketika motornya mereka diisi BBM berbet Pak. Bahkan macet di mana-mana motornya. Dan ini bukan 1, 2, ribuan Pak. Puluhan ribu bahkan. Dan kemudian akhirnya Pertamina Patraniaga dipanggil oleh DPRD setempat menjanjikan akan mendirikan 10 bengkel di 10 kota. Walaupun sampai hari ini belum terrealisasi secara optimal begitu. Tapi apakah dengan mendirikan bengkel untuk memperbaiki motor-motor yang macet tadi selesai? Tidak. Tidak menyelesaikan masalah. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas produk. Ini penting Pak. Jangan lagi rakyat kita, mohon maaf, seperti mereka merasa ditipu, merasa dibohongin Pak.
Dengan susah payah seperti saya sampaikan, mereka punya motor seperti punya istri Pak, mereka Pak, dilap ya kan, dicuci, tiap pagi dipanasin Pak. Kalau Pak Simon sekali pencet motor diantar ke rumah mungkin. Tapi rakyat harus berjibaku berpeluh keringat untuk mereka bisa beli motor. Dengan kemudian mereka beli BBM Pertamina, akhirnya mereka berebut, motornya macet dan sebagainya, akhirnya mereka tidak bisa kerja dan sebagainya. Maka kami pengen tanya kepada Pertamina yang belum pernah dijawab selama ini, apa kompensasi yang diberikan kepada rakyat yang merasa dirugikan atas kendaraan mereka yang kemudian jadi tidak lebih optimal ketika mengisi BBM di Pertamina. Dan langkah-langkah apa sih yang sudah disampaikan kepada publik? Kapan Pertamina akan melakukan uji publik secara independen bahwa kualitas Pertamina sebenarnya sangat luar biasa. Walaupun di sisi lain jenengan tahu salah satu peneliti independen dari Clean Air Asia 2024 mereka menyebutkan bahwa kualitas BBM terburuk di Asia adalah di Indonesia begitu. Yang itu tentu berdampak terhadap pencemaran udara, yang kedua kepada kualitas motor. Yang ini harus menjadi PR Pak Simon dan saya yakin di tangan Pak Simon ini bisa diselesaikan, tapi perlu waktu yang cepat juga Pak dalam menuntaskan hal ini begitu. Terima kasih Pak Mufti. Pak Mufti, ada hal yang perlu saya klarifikasi ya. Tadi terus terang saya langsung telepon Wali Kota Balikpapan. Yang pertama, beliau ke London bukan pergi jalan-jalan, ya itu perlu saya luruskan. Dia pergi mengantar anaknya untuk mencari sekolahan. Hanya 3 hari sudah itu pulang. Satu. Yang kedua, Pak Dirut, Pak Simon, bukan terjadi kelangkaan. Beda kelangkaan dan keterlambatan. Yang adalah supply dari Pertamina terlambat. Kalau kelangkaan minyak tidak ada. Nah, itu perlu supaya ini karena secara langsung supaya tidak menjadi konsumsi publik yang liar gitu ya, Pak Mufti. Makasih. Menambahkan apa yang terjadi di Balikpapan, Pak Mufti, itu juga bagian dari pengawasan kita untuk menyampaikan, mendeliver kualitas BBM sesuai spek. Pada saat itu kami mendapati BBM yang akan dipasarkan speknya masih belum masuk, Pak. Speknya belum masuk sehingga tidak kita distribusikan. Kita memilih mengambil stok dari Samarinda, Samarinda dan Banjarmasin, termasuk memproduksi ulang dari kilang Balikpapan. Jadi itu bagian dari kami untuk tidak mendistribusikan BBM yang kualitasnya tidak masuk. Kami mohon maaf apabila kemudian ternyata sempat ada kekosongan. Mestinya memang kita harus menghitung minimum stok level yang cukup. Apabila terjadi situasi yang seperti sekarang, kita bisa tetap mensuplai kebutuhan di Balikpapan. Izin pimpinan interaktif sedikit. Oke. Pak, itu tadi Bapak salahkan SPBU ya. Tapi di Kaltim ini kan terjadi secara masif tuh. Di banyak kota, kabupaten, motor mereka rusak Pak. Artinya nggak mungkin hanya di tingkat SPBU, berarti di tingkat manajemen. Saya minta dijelaskan itu Pak, kenapa bisa terjadi Pak? Baru mau ke situ saya Pak. Tadi ada 3 hal Pak. Yang pertama kami menyampaikan bahwa kami concern terhadap quality dan secara nasional kita sudah melakukan tindakan terhadap 239 SPBU. Ya. Di Balikpapan Pak, nanti yang Samarinda juga Pak ya. Di Balikpapan tadi saya jelaskan bahwa memang ketika kita akan mendeliver Pertamax pada saat itu kita temukan masih dalam kondisi off spec sehingga tidak kita salurkan dan kami mengambil stok dari Samarinda dan Balikpapan. Ini untuk kejadian yang baru-baru saja. Sementara yang di Samarinda Pak, kita turun secara aktif untuk melakukan perbaikan. Izin Pak, saya belum puas jawabannya Pak, mohon maaf. Jadi saya minta jawaban yang tegas dari jenengan. Jadi betul terjadi penurunan kualitas BBM di Kaltim. Kemudian Tidak, berdampak terhadap motor mereka ini ya? Tidak Pak. Tetapi kenapa terjadi secara masif? Dan saat Pertamina Patraniaga dipanggil oleh DPRD setempat, mereka mengakuin kok. Dan bahkan mau mengkompensasi memberikan bantuan bengkel di 10 kota kabupaten, tapi belum terlaksana sampai sekarang Pak. Makasih. Ini mau saya jawab Pak. Yang di Samarinda kami melakukan tes Pak. Itu yang kejadiannya di 12 April Pak ya. Kami melakukan tes dengan pemerintah setempat. Di SPBU kita masih temukan kualitas BBM-nya sesuai spek. Namun di kendaraannya memang betul tidak spek, off spek. Namun demikian kami melakukan tindakan-tindakan yang
yang membantu masyarakat, Pak. Di Samarinda kita melakukan perbaikan gratis roda 4 sebanyak 49 unit, roda 2 6 unit, kemudian di Bontang ada 39 unit, roda 2 ada 26 unit, dan di Balikpapan 60 unit dan 4 unit. Juga kami bekerja sama dengan ATPM, Pak, untuk menyediakan bengkel-bengkel gratis apabila masih ditemukan ada kerusakan di masyarakat. Ini tidak menutup bagi kami untuk berpuas diri, Pak. Terus kami akan lakukan pengawasan-pengawasan dan pengetatan kontrol di SPBU. Demikian, Pak. Ini penting ini. Jadi jadi menurut Bapak ini terjadi di SPBU. Setelah sampai SPBU kualitasnya tetap dari SPBU ke konsumen terjadi masalah. Betul begitu, Pak ya? Atas pernyataan Bapak tadi. Mohon berbeda dengan yang di lapangan. Saya minta jawab yang jujur dong. Ya, disampaikan oleh Dirut PPN langsung. Mohon izin. Tapi sebentar Pak ya, izin. Ini bukan dalam rangka gimana. Bapak harus paham bahwa kalau kita tidak mulai dari sekarang perbaiki akan terus begini hancur Pak ya Pertamina Pak ya. Tolong dijawab yang jujur soal ini Pak. Baik, terima kasih. Terkait kejadian di Kalimantan Timur, isu kualitas dapat kami sampaikan. Ini kami juga menyampaikan daripada hasil temuan kualitas BBM yang disampaikan oleh pemerintah kota Samarinda, Pak. Jadi pemerintah kota juga melakukan pengecekan. Hasil pengecekannya di butir 1 disampaikan bahwa diteliti oleh tim independen akademis pengambilan sampel tanggal 12 April di tingkat terminal Patraniaga dan SPBU di Sridai dan SPBU Perantau dalam kondisi baik, layak secara kualitas. Itu ada di butir 1 sebetulnya. Butir berikutnya, berdasarkan tes report secara internal oleh Pertamina, H-3 sampai dengan H+7 yang diterima sebagai laporan atas permintaan wali kota, laporan tersebut memenuhi baku mutu layak secara kualitas sesuai standar SK Dirjen Migas. Jadi ini bukan dokumen daripada Pertamina, tapi ini dokumen dari hasil pertemuan hasil kajian kualitas Pertamax di Kota Samarinda oleh independen. Namun ditemukan fakta bahwa sampel di 3 sampel di kendaraannya, jadi bukan di SPBU Pertamina tapi di kendaraannya itu terdapat sampel dengan kualitas yang tidak sesuai spek. Jadi kondisinya demikian. Langkah yang kami ambil, bagaimanapun kami mengapresiasi konsumen-konsumen ini. Oleh karena itu, Pertamina dalam konteks layanan after sales, kami tentu memberikan atensi, Pak. Kami juga ada program promosi, ada program loyalty. Itu membuka 3 bengkel. 3 bengkel roda 4 dan 3 bengkel roda 2. Di Kota Bontang, Samarinda, dan Balikpapan. Ini dengan ATPM merek tertentu. Sampai dengan saat itu, yang terdata di bengkel tersebut kami punya listnya, nama mobilnya yang kami layani. Itu di Samarinda ada 49 kendaraan roda 4 yang sudah ditangani dan itu ditanggung Pertamina. Di Samarinda juga ada 6 roda 2, itu ditanggung Pertamina perbaikannya. Di Bontang ada 39 roda 4, itu ditanggung Pertamina. Ada 26 roda 2 di bengkel ATPM resmi. Di Balikpapan ada 60 roda 4 dan 4 roda 2. Jadi ini adalah bentuk atensi kami terhadap konsumen yang selama ini menggunakan atau menggunakan BBM Pertamina. Meskipun dalam konteks hasil uji yang dilakukan oleh tim independen Pemkot Samarinda, faktanya adalah seperti demikian. Saya rasa demikian, Pak. Ini yang terkait dengan... Saya kira Pak Mufti, Pak Ega, apa yang menjadi masukan kritikan dari Pak Mufti menjadi perhatian agar kalau masih ada masalah dicarikan jalan keluar supaya tidak ada masalah. Begitu Pak Mufti ya. Kan ini maghrib, jadi makasih Pak Mufti. Ya. Pimpinan nambah satu pimpinan. 1 menit. Ini maghrib Pak. 1 menit aja. 1 menit. Melanjutkan aja. Iya silakan. Sekali-sekali interupsi pimpinan. Lama ini tidak pernah interupsi saya. Pak Ega, jangan sampai saya dengan dibentuknya bengkel-bengkel itu seolah-olah mengaminkan bahwa kualitas BBM itu di bawah standar. Jangan sampai itu juga harus
disosialisasikan begitu. Itu bentuk kepedulian karena korban bukan dari anggaplah SPBU dari Pertamina. Ini jangan sampai terjadi mispersepsi yang akan merugikan. Nah, itu juga perlu disampaikan kepada publik. Itu untuk masukan saya kepada Pertamina. Demikian pimpinan, terima kasih. Kasih. Izin pimpinan tambah sedikit. Jangan sampai nanti kemudian dengan hasil analisis Pertamina tadi, solusinya adalah belilah otomotif yang sesuai dengan kualitas BBM kita. Itu masukan saja, Pak. Oke, cukup Pak ya? Cukup. Ini Baik, Pak. maghrib. Ya, saya kira cukup Pak. Selebihnya kami akan menyampaikan jawaban secara tertulis. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dar, Pak Wiko dengan seluruh jajarannya. Dengan demikian, atas nama pimpinan dan seluruh anggota, mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Pertamina dan seluruh jajarannya, Direktur Utama PT PLN Persero beserta jajarannya, serta seluruh anggota Komisioner atas partisipasi aktif dalam RDP ini. Semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Perkenankan kami menutup rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.